Setelah itu yang akuntansi pajak penghasilan. Contohnya di sini ada PT Indo dan PT Anak. Dia memperoleh laba konsolidasi senilai 225 juta untuk tahun 20X1. Lalu pas dihitung antara laporan keuangan komersil dengan aturan pajak, itu ada perbedaan permanen yang terjadi sebesar 2 juta. Ternyata ada premi asuransi jiwa. Di sini perusahaan sebagai penerima manfaat dan menghilangkan penerimaan dividen. Ada penerimaan dividen sebesar 28 juta dari investasi yang telah dikenakan final. Lalu yang kedua, tarif pajak penghasilan untuk 10% yang ini untuk pendapatan yang di atas di bawah 50 juta, 15% untuk pendapatan di atas di 50 juta dan yang 1 sampai 1 juta dan yang 30%-nya untuk pendapatan di atas 1 juta. Berdasarkan laba rugi kuartal kedua yang terpisah dari kuartal pertama, jumlah laba kena pajak sebesar 250 juta dan beban beban pajak yang dibebankan senilai 57.500. Kita akan menghitung berapa jumlah pengakuannya atas pelaporan interim. Nah, karena di sini laba dari operasi berkelanjutan sebesar 225 juta sebesar nilai yang terlapor di laporan keuangan konsolidasinya, kita masukkan ke estimasi penerimaan tahunan 225 juta. Lalu kita akan menyesuaikan dengan perubahan yang tadi ya, perbedaan permainan antara undang-undangan pajak dengan yang komersilnya. Untuk premi asuransi jiwa ini itu menambah pendapatan kena pajak karena di sini premi asuransi yang mendapatkan itu yang merasakan manfaatnya si perusahaan, sehingga kalau perusahaan menerima dana dan dana tersebut berdampak pada penambahan manfaat, itu akan menambah jumlah pajak yang harus dibayar. Sedangkan untuk yang dividen ini mengurangi 27 juta karena di sini ada penghilangan penerimaan dividen, sehingga yang dividen ini dikurangi 27 juta. Dengan demikian estimasi laba yang kena pajaknya 200 juta. Berdasarkan aturan di sini dari 200 juta itu dibagi ya sesuai dengan penerimaannya masing-masing. Kalau di atas di 50 juta itu kena 10%, lalu di 50 sampai 115%. Lalu yang sisanya itu karena perolehannya 200 juta, jadi di sininya itu tinggal 100 juta. Sebesar 310 juta, maka jumlah pajaknya dimasukkan ke sini, baru dikurangkan, diperolehlah pajak penghasilannya sebesar 42.500. Dari mana? Dari penjumlahan yang estimasi laba kena pajak yang ini. Maka untuk yang periode tersebut jumlah beban pajaknya sebesar 42.500 dan dikreditkan hutang pajak penghasilan. Karena pada periode interim ini si pengakuan pajak yang dibayarnya itu diakumulasikan di pajak tahunan nanti kalau pada saat si perusahaan membayar pajak. Lalu di kuartal yang kedua ada keterangan nih bahwa di kuartal kedua itu laba kena pajaknya 250 juta. Sehingga beban pajaknya 57.500. Maka kita tinggal menghitung beban pajaknya 57, hutang pajaknya 57. Nanti pas di pajak tersebut akan dibayar, maka si perusahaan tinggal menghitung berapa sih hutang pajak yang dari periode interim sebelumnya, tinggal menjumlahkan. Kalau terjadinya tuh hanya dua periode, maka yang 42 tambah 57 ini tambahkanlah sehingga jumlah kas yang harus dibayar untuk pajak senilai penjumlahan yang hutang pajak tadi. Lalu di sini kan kalau berkaitan dengan pajak ada ada kadang perusahaan kan mengalami kerugian, keuntungan. Terus kalau perusahaan di sini sudah membayar pajak, ternyata pas dihitung ini kok ada kerugian ya, sehingga kalau kerugian bagi perusahaan kan menjadi keuntungan, bukan keuntungannya. Kalau perusahaan rugi itu otomatis si jumlah pajak yang terlanjur dibayar itu bisa kembali, kita bisa meminta pengembalian dari negara terkait dengan kelebihan jumlah pajak yang kita bayarkan. Itu kan namanya carry back ya. Contoh kita sudah membayar pajaknya itu 10 juta, pasti itu lagi ini nanti kita begini Pak,
tidak mengalami keuntungan, maka si jumlah pajak yang dulu kita pernah bayar kita bisa tagih kembali untuk pengembalian gara-gara kondisi perusahaannya yang rugi. Tetapi kalau seperti itu kalau carryback ya, tapi kalau untuk si kerugian tersebut itu kita tangguhkannya ke periode selanjutnya, ke periode pembayaran pajak selanjutnya, maka kerugian tersebut bisa mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar nanti kayak gitu. Kalau yang carryback mah si jumlah kerugiannya bisa kita minta kembali dalam bentuk uang. Tapi kalau sepertinya carry forward mah si jumlah kerugian tersebut nanti akan mengurangi jumlah pajak yang akan kita bayar. Tetapi ketika kalau sepertinya hal tersebut terjadi, tetap saja dasar pengakuan dari adanya carryback dan carry forward itu dilaporkannya di laporan tahunan, tidak di hasil perhitungan interim. Nah, perusahaan itu kan kadang-kadang mengalami perubahan kebijakan akuntansi, baik itu ada perubahan metode ataupun perubahan standar gara-gara adanya penambahan dan revisi EPSAK yang baru, sehingga kita harus menyesuaikan. Gara-gara adanya perubahan-perubahan tersebut, maka akan berdampak pada pelaporan yang sudah kita lakukan di periode-periode sebelumnya, khususnya di periode interim. Contohnya, selama tahun 2020, dari mulai Januari sampai Februari ini kita masih menggunakan FIFO. Ternyata di bulan Maret itu si DSAK tidak boleh menggunakan lagi FIFO. Kita harus menggunakan average dan LIFO saja. Maka kita bisa memilih, saya mau average aja. Berarti kan per bulan Maret kita tidak boleh lagi menggunakan FIFO, tetapi average. Nah, perubahan kebijakan ini ada dua penerapan, bisa berdasarkan retrospektif dan berdasarkan prospektif. Kalau retrospektif, jadi meskipun perubahannya terjadi periode interim di pertengahan di interim ya, bisa bulan-bulan yang mana saja, tapi pengakuannya itu harus seolah-olah perubahan tersebut tidak terjadi di bulan tersebut, melainkan di bulan sebelumnya pun itu sudah terjadi perubahan. Sehingga kalau kita mengakuinya di sini, mana sih itu kursor teh? Kalau seperti di sini di Maret ini si perusahaan baru mengesahkan adanya perubahan metode yang tadinya FIFO menjadi average, si perusahaan di laporan keuangan tahunannya nanti di bulan Desember ini nih. Mana sih Desember ini, si perusahaan harus melaporkan bahwa dari mulai Januari sampai Februari Desember ini semuanya average. Sehingga kalau di sini si perusahaan sudah melaporkan FIFO, menggunakan FIFO, maka si perusahaan harus mengganti ke dalam average. Itu retrospektif. Tetapi kalau prospektif, ketika ada perubahan di bulan Maret, ya, tadinya direct method, terus di bulan Maret menjadi allowance method. Kalau penerapannya menggunakan prospektif, itu perusahaan di laporan tahunannya tidak perlu melakukan penyesuaian atas pelaporan interim yang sudah berlalu. Berarti kan di sini dari mulai Januari sampai Februari tidak perlu kita harus melakukan penyesuaian lagi, mengkonversikan ke pelaporan menggunakan metode tapi diabaikan saja yang sudah terjadi, ya udah nggak apa-apa gitu. Sehingga kalau menggunakan prospektif ini 2 bulan ini adanya metodenya menggunakan direct, dan yang per Maret menggunakan allowance method gitu ya, kalau perbedaan antara retrospektif dan prospektif. Yang terakhir, kesalahan-kesalahan yang terjadi di periode sebelumnya itu nantinya akan disajikan kembali di CLK, lalu dikomparasikan, dan kalaupun nantinya ada perbedaan nilai gara-gara adanya perubahan dan kesalahan penyajian itu, nantinya akan berdampak pada ekuitas di periode yang sebelumnya kayak gitu ya, sehingga akan berdampak pada periode selanjutnya. Wassalamualaikum.